Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan dari Rasulullah SAW. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Solih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Han bin Sayyid Abdul Malik Asmat Han bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Halikasam bin Sayyid Alwi Sohib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula Esh Saumah, bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir, bin Sayyid Ubaidillah, bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir, bin Sayyid Isa An-Nakib, bin Sayyid Muhammad An-Nakib, bin Sayyid Ali Al-Uraidi, bin Imam Jafar Esh Sadik, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Husain Asyid Syahid, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Solih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka ayahnya, yaitu Sayyid Solih, diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Solih, ayah Siti Jenar, kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Sayyid Solih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon Sayyid Solih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan. Sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Marifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu mursyid Al-Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim, sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah, dari Sanad Sayyidina Abu Bakar Siddiq, untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. 2. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi, dari Sanad Sayyidina Umar bin Khattab, untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. 3. Sayyid Kahfi, dari Sanad Sayyidina Utsman bin Affan, untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. 4. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Jafar Al-Bilali, dari Sanad Imam Ali bin Abi Thalib, untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qucairiyah karya Imam Al-Qucairi, Tafsir Marifatullah karya Rusbihan Bakli, Kitab Et-Tawasin karya Al-Halaj, Kitab Et-Tajali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Maki.
Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun. Dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Said Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati, Ali Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2002, Helm 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing, punika det, sajatosipun inggi pancen manungsa dara alit kemawon, griya ing dusun lemah bang. Adapun diceritakan kalau lemah bang, Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. 2. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti, yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat, fana, mualbaka. Fana, mualbaka, sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana, walbaka, merupakan ajaran tauhid, yang merujuk pada firman Allah. Kullu syai'in halikun ila wajahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana, mualbaka, tauhid Qurani dan tauhid syari. 3. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat puasa Ramadan, sholat Jumat, haji desbe. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya, ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati, bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud. Senin Kamis puasa Yaumul Bid. Dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. 4. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo, dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah. Sungguh amat keji dan biadab, seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon. Setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. 5. Cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong. Tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzun nasal wal hayah. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini, menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Asyumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama, syariat dengan ulama, hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, politik pecah belah, dengan 3 kelas. 1. Kelas santri, diidentikan dengan 9 wali. 2. Kelas priai, diidentikan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. 3. Kelas abangan,
Diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasonry yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah. Ulamanya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Oleh Kiai Haji Sohibul Faroji Al-Robani *.